Racikan Berita. Mari kita terus bersuara sampai tanggal 20 April. Saat 22 April, saat nanti putusan dari MK atas PHPU yang diajukan oleh paslon 1 dan 3 ini akan diputuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di aksi Patung Kuda 3 April 2024 ini untuk mendukung hakim-hakim MK agar memiliki keberanian moral memutuskan perselisihan pemilu atau pilpres dengan adil dan jujur, benar, sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia yang telah melihat ada kecurangan, ada kejahatan politik di dalam proses pemenangan pasangan 02, termasuk keterlibatan istana yang luar biasa. Oleh karena itu, kami mendesak, mendukung, dan salah satu tuntutan desakan kami adalah agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Karena Gibran adalah anak haram konstitusi, anak haram demokrasi, anak haram hak asasi, anak haram ideologi, anak haram religi. Pokoknya banyak keharaman-keharaman dari proses sehingga menjadi cawapres. Kemudian Prabowo juga adalah figur yang bermasalah. Ada hak asasi manusia yang ditelusuri terus-menerus dan dibicarakan terus-menerus. Karena itu dosa yang sulit untuk dihapuskan dalam kesejarahannya di proses politik bangsa Indonesia. Kemudian yang sekarang ini ada yang sangat menyolok, yaitu bahwa Prabowo belum ditetapkan sebagai sebagai Presiden Republik Indonesia, sudah dalam tanda kutip mengklaim atau orang luar menganggap klaim bahwa Prabowo adalah presiden terpilih, padahal sengketa masih jalan sekarang. Saya kira ini tidak etis berangkat ke Cina, dan keberangkatan ini tentu saja menjadi cacat politik Prabowo. Satu, dia memuji-muji habis Xi Jinping. Bahkan seperti orang yang tidak ada lagi lebih hebat daripada Xi Jinping dalam kesuksesan pemerintahan maupun memimpin rakyat Cina. Yang kedua, siap belajar ke Partai Komunis Cina. Sungguh aneh ini. Masa Prabowo mau belajar ke Partai Komunis Cina? Padahal Partai Komunis Cina itu punya dosa. Waktu kasus PKI dibantai jenderal-jenderal, dibantai umat Islam oleh PKI yang didukung oleh Partai Komunis Cina. Mau belajar apa dengan Partai Komunis Cina itu? Yang ketiga, menyatakan senang melakukan awal langkah sebagai presiden terpilih, padahal presiden terpilih palsu itu ke Cina. Ini menimbulkan pertanyaan bahwa jangan-jangan Prabowo itu akan menjadi antek Cina nantinya, karena tiba-tiba langsung datang dan dipanggil ke Cina, langsung datang ke sana. Yang keempat, akan ada kerjasama pertahanan Indonesia-Cina. Mau bikin blok, apakah ini akan membuat blok dengan Cina? Saya kira itu pelanggaran konstitusi yang berprinsip politik luar negeri kita bebas dan aktif. Dan yang kelima adalah soal Indonesia dan Cina, dua negara dengan taman kembar, two countries, twin park. Dengan itu menyatukan kebersamaan ekonomi untuk berpengaruh terhadap bidang-bidang lain yang disebut dengan koridor ekonomi komprehensif. Nah, komprehensif ini bisa saja dari ekonomi menguasai politik, menguasai sosial, menguasai budaya, menguasai agama, bahkan menguasai militer. Saya kira ini bahaya besar bagi bangsa Indonesia. Dan Prabowo sudah memberi sinyal akan bahaya itu. Oleh karena itu desakan kita rasional, yaitu diskualifikasi pasangan Prabowo dan Gibran. Itu adalah penyelamatan bangsa Indonesia, penyelamatan demokrasi, penyelamatan kedaulatan rakyat, penyelamatan ideologi Pancasila. Insya Allah itu akan tercapai dengan perjuangan yang gigih rakyat
elemen-elemen masyarakat, buruh, mama, mahasiswa, ulama, santri, aktivis, dan kelompok-kelompok perjuangan lainnya dalam rangka menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rezim ingin meluluh-lantakkan bangsa kita, ingin menghancurkan bangsa kita dari dalam dengan cara memelihara para koruptor, betul? Koruptor dipelihara, para bangsat rakyat dipelihara. Hari ini bersama kawan-kawan pejuang perubahan kita turun aksi yang dipimpin oleh Front Penegak Daulat Rakyat. Hari demi hari kita terus mengawal dan mengawasi sidang Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi akan mempertaruhkan nasib negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Apakah Hakim Agung yang ada di Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan mata hati, nurani, dan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, sehingga Pilpres yang dipenuhi dengan kecurangan dan kejahatan bisa kita tolak. Kita bisa menghukum para pelaku kecurangan dan kejahatan pemilu. Kita bisa gugurkan pasangan calon presiden, dalam hal ini Prabowo Gibran, yang nyata-nyata menjadi bagian dari konspirasi kejahatan pemilu. Praktek-praktek kecurangan demokrasi tidak bisa diteruskan lagi. Kita akan terus secara eskalatif dan simulatif mengawal sekaligus memberikan supporting system. Kita memberikan dukungan yang kuat kepada Hakim Agung Mahkamah Konstitusi. Kiranya para Hakim Agung Konstitusi ini betul-betul bisa menjaga marwah konstitusi, bisa menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan yang paling penting adalah bagaimana mereka semua juga bagian dari rakyat Indonesia. Mereka harus berpatokan, berprinsip pada nilai-nilai ketuhanan, pada nilai-nilai kemanusiaan, dan berani mengambil keputusan-keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, sehingga kedaulatan rakyat ini tidak begitu mudah saja dijungkir balikan oleh rezim kekuasaan, oleh manipulasi, oleh bentuk-bentuk kamuflase dari demokrasi yang baru saja kita laksanakan. Kami berharap dukungan rakyat akan menguatkan mental, moral, dan keberanian dari para Hakim Agung, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berani melawan oligarki, berani melawan para penjahat demokrasi, dan tak kalah pentingnya adalah dalam rangka menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 kembali ditegakkan. Kemudian semua rakyat masih punya harapan, masih punya mimpi-mimpi besar terhadap apa yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa dan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu negara kesejahteraan, negara yang mengedepankan kemakmuran dan keadilan sebagai tujuan utama. Ini rezim ingin meluluh-lantakkan bangsa kita, ingin menghancurkan bangsa kita dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun hujan, pantang mundur kita untuk tidak turun ke lapangan. Selama penegakan kebenaran dan keadilan ini tidak tegak di negara kita, maka kita akan terus turun melawan daripada kezaliman-kezaliman yang ada. Maka dari itu, sekali lagi, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa capek, karena ini perjuangan untuk bangsa dan negara kita ke depan. Sekali lagi, kepada rakyat Indonesia, saya himbau untuk selalu bisa memantau, mengawasi daripada sidang MK ini. Kita masih merasakan optimisme kita untuk menang di sana. Kenapa? Sudah tidak ada lagi Paman Usman di sana. Kita lihat MK saat ini insya Allah bisa menjadi barometer, bisa untuk memutarbalikkan daripada keadaan yang ada pada bangsa ini, untuk membalikan marwah daripada MK. Sekali lagi saya ajak kepada rakyat Indonesia bahwa rakyat Indonesia adalah pejuang bukan pecundang.
kemerdekaan Indonesia bukan diberikan oleh penjajah, bukan diberikan oleh Jepang, bukan diberikan oleh Belanda, bahkan bukan pula diberikan oleh Cina, tapi karena perjuangan para syuhada, para pejuang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah gentar, jangan pernah mundur. Ayo sama-sama tanggal 5, tanggal 19 dan tanggal 22 April kita tunggu di gedung MK bersama kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Republik Indonesia harus kembali direbut. Kita lawan para oligarki, kita lawan para orang Cina yang selama ini begitu korup dan serakah. Ada Beni Cokro, ada Chandra Wijaya, yang terakhir yang belum kita lupakan adalah Harvest Moon dan Helena yang mengambil kekayaan rakyat sebesar 271 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, walaupun cuaca hujan, tapi bukan menghalangi dalam perjuangan. Kami tetap semangat datang di tempat ini karena melihat situasi dan kondisi hari ini sangat memprihatinkan, yaitu tentang kecurangan pemilu. Karena kecurangan itu bukan hanya di pemilunya, tapi sebelum pemilu pun mereka sudah mulai. Dan mulai pemilu juga curang, apalagi setelah penghitungan itu juga curang. Dan saya agak pesimis, apakah betul MK itu akan menerima dan akan memenangkan gugatan dari 01 dan 03. Karena yang saya lihat adalah semua sudah tidak netral. Semua sudah dikondisikan siapa yang akan menang. Ini yang harusnya kita sama-sama ketahui. Tapi persoalan hari ini, soal sudah dikondisikan, tapi bagaimana semangat rakyat, persatuan rakyat ini yang harusnya kita himpun semua untuk mengepung MK dan istana. Pasti MK akan lebih memikirkan dampak nasib rakyat Indonesia. Tapi kalau kita juga tidak mau bersatu, bagaimana kita bisa menekan para pemimpin MK ini? Ini jalan satu-satunya. Yang berikutnya, karena kecurangan itu bukan hanya pemilu, kecurangan tentang undang-undang Omnibus Law itu ada 11 klaster, yaitu klaster tentang tenaga kerja, yaitu bagaimana Presiden akan mempersiapkan 10 juta lapangan kerja, tapi itu omong kosong. Kenapa? Di undang-undang Omnibus Law itu sendiri, khususnya di klaster tenaga kerja, di sana adalah memberikan karpet merah terhadap tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia tanpa ada persyaratan bahasa Indonesia. Ini adalah sudah harga diri bangsa sudah tergadaikan. Itu satu. Yang kedua, PHK akan terus berlanjut. Karena apa? Pesangonnya pun sudah 0,5 dan itu tidak juga ada namanya bagaimana kalau mereka tidak membayar, itu sudah ada, tidak ada pidananya. Inilah kondisi yang terjadi hari ini. Selain PHK dan aturan-aturan yang lain tentang outsourcing, tentang pemagangan dan yang lain-lain, inilah tidak ada lagi tenaga kerja tetap. Karena setiap ada tenaga kerja tetap, itu pasti akan dicari-cari persoalannya. Mereka akan di-PHK dan akhirnya akan dimasukkan untuk tenaga kerja kontrak atau magang. Disinilah liciknya undang-undang ini. Selain itu, tentang bagaimana tentang petani kita adalah bagaimana mereka bisa menjadi tuan rumah sendiri, padahal petani ini adalah buruh tani. Karena tidak ada tanah yang diberikan rakyat Indonesia. Kenapa? Di dalam undang-undang Omnibus Law ini sendiri, yang dulunya hanya bisa diperpanjang sekali, hari ini diperpanjang 2 kali. Pertama, akadnya adalah 90 tahun. Dan kontrak pertama, perpanjangan pertama 90 tahun, kontrak kedua 60 tahun. Bagaimana rakyat akan
mampu untuk menanam padi bercocok tanam. Kalau rakyat sendiri juga tidak diberikan diberikan tanah untuk menggarapnya. Disinilah sebenarnya kondisi yang hari ini rakyat kita ini sudah tertindas. Rakyat kita sudah tidak lagi digubris oleh pemerintahan ini. Pemerintah hanya memberikan karpet merah terhadap asing. Bagaimana investorlah yang diberikan karpet merah, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana rakyatnya sendiri. Ini yang menjadi persoalan. Kembali lagi tentang kecurangan pemilu yang hari ini kita sama-sama ketahui, yang sudah berkali-kali kita turun bagaimana menyuarakan tentang kecurangan. Soal KPU sudah memutuskan nilai, dan KPU punya kalkulator yang mampu untuk menghitung di mana itu yang besar, di mana itu yang rendah. Kalkulator KPU dan kalkulator yang lain itu berbeda. Akhirnya 02 lah yang menang. Bawaslu juga sama. Tidak ada tindakan yang tegas tentang pelanggaran-pelanggaran. Ini yang menjadi persoalan hari ini. Setelah diputuskan oleh KPU, akhirnya paslon 1 dan 3 itu adalah bagaimana mengajukan ke MK. Hanya kita berharap satu-satunya adalah MK yang hari ini. Di MK ada 8 hakim. Apakah betul hakim ini akan betul-betul memikirkan nasib rakyat? Apakah hanya memikirkan bagaimana investasi, memikirkan kepentingan politiknya? Kalau itu hanya mementingkan politik, akhirnya paslon 2 akan menang. Tapi juga jangan salahkan kalau rakyat akan turun lebih besar lagi untuk mengepung MK, untuk memberikan dukungan kepada 8 hakim yang ada di MK agar betul-betul memikirkan nasib rakyat Indonesia. Itu tergantung pada 8 hakim hari ini. Maka saya dan kawan-kawan hari ini tidak patah semangat, walaupun ada berkecamuk tentang bagaimana kepesimisan, tapi tetap kita harus semangat. Kita berikhtiar bagaimana masih beberapa hari ini kita harus mengumpulkan semua pihak yang peduli terhadap nasib rakyat Indonesia. Maka saya mengundang tanggal 5, tanggal 19, dan tanggal 22 untuk menentukan nasib rakyat Indonesia dan memberikan dukungan kepada MK agar MK betul-betul adil untuk memutuskan nantinya. Terima kasih saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Masih semangat. Masih semangat. Kita tetap harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa sejak dibuka hujan ini tadi, penceramah-penceramah makin kencang dan makin berkualitas. Inilah demo yang berkualitas. Terutama kita sedang membentengi para pengacara yang menolak hasil pemilu oleh hakim yang sedang menyidangkan. Ini adalah perjuangan kita semua. Maka rakyat membentuk sebuah namanya panggung rakyat untuk terus mengawal sampai selesainya sidang. Intinya adalah rakyat menolak, jangan sampai kekuasaan yang curang ini dibiarkan melanggeng, dibiarkan dideklarasikan. Karena ini adalah betul-betul penindasan terhadap rakyat yang disetujui oleh para elit. Maka kita tidak hanya ingin yang turun ke jalan itu adalah rakyat, tetapi marilah orang-orang elit. Bahkan kalau perlu guru-guru besar dan para mahasiswa turun bersama pada tanggal 22 apabila tetap masih menolak apa yang diinginkan rakyat. Tolak diskualifikasi kepemimpinan Gibran dan Prabowo yang penuh kecurangan, yang penuh kehancuran dengan teror-teror mereka. Mereka menteror ya. Baru hari ini Prabowo mendatangi Cina, ya. Kalau tegasnya kemudian dia diundang untuk diberikan arahan-arahan terhadap kemenangan. Padahal
tidak menang, padahal kecurangan semua. Maka kita tetap menolak. Rakyat hanya punya kesempatan saat ini. Apabila rakyat tidak bisa menghasilkan, tidak berhasil menolak terhadap kepemimpinan curang ini, maka kita tidak akan ada kesempatan lagi. Kita tidak akan ada waktu lagi. Karena kejahatan itu sekarang ini saja sudah menjadi monster. Pertama, kekuasaan itu kekuasaan yang seolah-olah sederhana, datang pakai baju putih sederhana. Sekarang dia sudah berhasil mengusung kepemimpinan nepotisme. Bayangkan, bukan hanya anaknya saja yang ingin dijadikan wakil presiden, dijadikan gubernur, tetapi bahkan mantu-mantunya, ajudan-ajudannya. Apakah kita diam melihat kelakuan rezim Jokowi seperti itu? Maka menolak Jokowi itu bukan Jokowi semata. Dari sekarang kita harus tolak kemenangan suram, kemenangan curang oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kami mengajak semua, jangan tidak digunakan kesempatan ini kita untuk mendapatkan pahala besar, pahala jihad untuk menyelamatkan bukan kita, tetapi menyelamatkan negeri Indonesia, menyelamatkan rakyat Indonesia ke depan. Kita masih mempunyai kesempatan, jangan sampai kita berkongkol dengan kejahatan. Allah mengancam sekali orang-orang yang berkongkol, apalagi mendukung satu kejahatan. Saya kira mungkin ini yang harus perlu disebarkan. Jangan sampai kita sia-siakan. Sekarang tanggal 3, kita masih ada demo tanggal 4, tanggal 5, dan nanti tanggal 19 rakyat akan turun berduyun-duyun, dan lebih puncaknya tanggal 22. Tanggal 22, apakah ditolak, apakah diterima oleh MK, kita tetap harus hadir. Apabila diterima, kemudian didiskualifikasi, maka rakyat harus mempertahankan. Kita jaga, jangan sampai pimpinan-pimpinan hakim itu nanti dikasih racun. Dan sebaliknya, apabila Anda tidak menggunakan kesempatan ini sebagai pahala besar, sayang, karena Anda akan dikenang sebagai penyelamat, yaitu menjaga keselamatan MK dan keselamatan negeri ini. Tadi siang juga kita berkumpul, semuanya meminta agar kepada seluruh rakyat Indonesia benar-benar memperhatikan situasi perkembangan persidangan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Racikan Berita